Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Galang Rahmandani. Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia dikaji dari manajemen pemulihan bencana. Mari kita lihat dari sesama. Ya, pada penanganan COVID-19 di Indonesia ada beberapa komponen. Yang pertama adalah karakteristik COVID-19, lalu manajemen bencana, dan kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19. Saya akan membahas tentang karakter COVID-19. Yang pertama adalah karakteristik COVID-19, karakteristik epidemiologi, karakteristik klinis, dan diagnosis kasus. Lalu kita ke manajemen bencana. Manajemen bencana ada manajemen risiko, yaitu pengkajian risiko dan pengelolaan risiko. Pengkajian risiko ada identifikasi risiko, penilaian risiko, dan evaluasi risiko. Identifikasi risiko adalah mengidentifikasi risiko apa yang akan terjadi pada pandemi saat ini. Lalu kita melakukan sebuah penilaian risiko dan kita mengevaluasi risiko yang terjadi pada saat pandemi. Lalu kita ke pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ada pencegahan, mitigasi, pengendalian risiko, dan pemulihan. Di pencegahan ada edukasi, lalu ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan yaitu ada karantina 14 hari, PSBB, menggunakan masker, mencuci tangan, dan social distancing. Lalu kita ke mitigasi. Mitigasi yaitu mengurangi kasus penyebaran COVID-19, yaitu dengan melakukan rapid test dan swab test pada masyarakat. Lalu ada pengalihan risiko dan pemulihan. Selanjutnya ada kebijakan tentang penanganan pengendalian COVID-19. Ada beberapa komponen, yaitu pertama meningkatkan ketahanan nasional. Lalu ada membentuk tim gugus tugas, mempercepat penanganan COVID. Lalu meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, deteksi dan merespon terhadap COVID-19, dan new normal. Pertama kita akan membahas tentang meningkatkan ketahanan nasional, yaitu ada penduduk, kesehatan, kebutuhan pokok, lalu ada keamanan dan transportasi. Di penduduk ada pekerjaan, ASN dan swasta. Untuk ASN, pelayanan publik harus tetap dilaksanakan dan harus menggunakan sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu kesehatan yaitu membuat sebuah prosedur kegiatan pencegahan COVID-19. Di dalamnya yaitu membuat sebuah undang-undang tentang pencegahan, PDA tenaga medis, dan pemberian informasi. Pemanfaatan sistem informasi pada saat ini digunakan melalui web, sosial media, dan aplikasi sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi tentang COVID-19. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan pokok. Dalam kebutuhan pokok yang dilihat adalah periode waktu kebutuhan pokok, yaitu ada durasi pada periode pendek, menengah, dan panjang. Lalu untuk segi keamanan, yaitu yang kita khawatirkan adalah gangguan keamanan. Gangguan keamanan kita harus melihat SDM, persenjataan, dan pembiayaan. Sehingga apa yang kita tidak inginkan pada saat pandemi ini tidak terjadi. Lalu kita juga melihat transportasi, yaitu laut, udara, dan darat. Ya, selanjutnya adalah membentuk tim gugus tugas penanganan COVID-19, yaitu dibentuk secara nasional dan dibentuk secara daerah. Selanjutnya adalah mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, penguatan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam penanganan dan pengendalian, yaitu juga harus melihat penguatan aspek politik dan melihat penguatan aspek fisikal. Untuk penglihatan aspek politik, kita harus melihat dari kondisi di Indonesia dan secara global. Lalu ada meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam pencegahan, pendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19. Di sini harus membuat sebuah SOP penanganan COVID-19, lalu melakukan rapid test dan swab test di setiap daerah. Lalu terakhir ada kebijakan new normal yang kita akan terapkan saat ini. New normal adalah kebiasaan baru di tengah pandemi yang harus kita tetap lakukan. Yaitu pertama adalah membuat sebuah standar operasional new normal, lalu memberikan kepada masyarakat, jika masyarakat mematuhi aturan new normal,
dan apabila tidak mematuhi aturan dari SOP new normal, yaitu akan memberikan sebuah sanksi. Lalu ada pemulihan di era new normal. Ada beberapa aspek yang saya lihat. Yang pertama adalah aspek ekonomi, baik ekonomi kecil, menengah, sedang, dan perusahaan besar. Diusahakan pemulihan ekonomi ini dapat menjadikan ekonomi mulai berjalan lagi, sehingga tidak ada lagi pengurangan atau PHK secara besar-besaran. Lalu selanjutnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ada dua, yaitu ada formal dan non-formal. Di formal ada yang namanya manajemen sistem pembelajaran online, yang saat ini sedang kita lakukan, bisa menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan atau Ruang Guru. Lalu untuk kesehatan, di kesehatan kita bisa melihat individu, kelompok, dan masyarakat. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan dari presentasi singkat saya tentang penanganan COVID-19 di Indonesia dari segi manajemen pemulihan bencana. Semoga COVID-19 segera selesai di Indonesia dan kita semua selalu sehat, tetap produktif, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.